Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah akhta'un sya'i'ah yajibu tashihuha fi dhaw'il kitab was sunnah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yaitu kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk diperbaiki sesuai dengan cahaya Alkitab dan As-Sunnah, yang diterjemahkan dengan salah kaprah dalam beragama. Dan kita lanjutkan yaitu bab yang ke-9, akhta'un fil ibadat, sesuai dengan urut-urutan terjemah kitab ya. Akhta'un fil ibadat yang ke-9 yaitu kesalahan-kesalahan dalam ibadah, sampai pada kesalahan yang ke-7. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-khata', kesalahan yang ke-7 yaitu qaulul ma'mum, ucapan makmum, idza balagal imamu, ketika imam sampai pada bacaan waladdallin, maka makmum mengucapkan rabbighfirli warhamni liyakuna ta'minu 'alaiha, ya, sebagai ganti dari ucapan amin. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini kesalahan. Ketika imam membaca waladdallin, maka makmum membaca amin. Ya. Makmum membaca amin. Maka ketika imam membaca waladdallin, makmum membaca rabbighfirli warhamni, wahai Tuhanku, ampuni aku dan rahmati aku, maka ini kesalahan. As-shawab, dan yang benar, al-insatu lima sabaqa, diam berdasarkan apa yang telah disinggung. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin maksudnya itu ketika membaca al-fatihahnya, ketika membaca waladdallin, ya. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, maka makmum diam sampai imam selesai mengucapkan waladdallin, baru makmum mengucapkan amin. Ya, di sini ada kesan ketika imam membaca waladdallin, maka berbarengan dengan bacaan imam, makmum mengucapkan rabbighfirli warhamni. Nah, li'anna al-Fatihah, karena al-Fatihah, ini penjelasannya. Li'anna al-Fatihata tashtamilu ala akmalis tsana'i wal mahamidi wad du'a'i lillahi ta'ala. Karena al-Fatihah mencakup pujian yang paling sempurna, mencakup segala bentuk sanjungan, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kepada Allah ta'ala, mimma yastahiqqut ta'min, yang pantas untuk diaminkan. Jadi bukan justru kita meminta ampunan dan rahmat Allah. Doanya bagus, tapi tempatnya tidak tepat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli warhamni, ini tidak tepat meskipun maknanya bagus. Karena apa? Al-Fatihah itu mencakup pujian dan doa yang paling layak untuk kita aminkan daripada kita berdoa
dengan ampunan, meminta ampunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi antara diriku dan hambaku di dalam salat itu dua bagian. Dan yang dimaksud dengan as-salah di sini adalah al-Fatihah. Ya. Jadi di antara para ulama menyebutkan bahwa nama lain dari al-Fatihah itu adalah as-salah. As-salah. Ada lagi Ummul Quran. Ada lagi Sab'ul Mathani. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini nama lain dari Al-Fatihah. Nah, berdasarkan dalil ini, maka Al-Fatihah itu juga disebut dengan as-salah. Aku membagi Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Wa li'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku silahkan dia meminta. Fa idza qala al-'abdu, maka ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, asna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala, Allah berfirman, majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa qala marrah, dan dalam satu kondisi, ya, Allah mengatakan, fawwadha ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku, itu telah berserah diri kepadaku. Wa idza qala, dan ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, ini adalah antara hambaku dengan diriku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku silahkan ia meminta. Fa idza qala, maka ketika hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah bagi hambaku dan bagi hambaku silakan ia meminta. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sisi pendalilan dari hadis ini menunjukkan bahwa isi dari Al-Fatihah itu berupa pujian dan sanjungan kepada Allah dan doa kita kepada Allah dengan doa yang terbaik. Itu doa meminta petunjuk jalan yang lurus, dan doa supaya tidak termasuk orang-orang yang dimurkai dan yang sesat, ya, tidak termasuk orang yang sesat dan orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi semacam ini sangat tepat apabila kita mengucapkan amin, yang mana amin sendiri itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Ada yang untuk Allah, yaitu pujian untuk Allah, dan ada yang untuk hamba. Hamba meminta kepada Allah. Ya, hamba meminta kepada Allah. Maka setelah bacaan Al-Fatihah, yang paling pas sesuai dengan tuntunan dan hikmah yang ada adalah mengucapkan amin, bukan justru membaca apa tadi, Allahumma gfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Baik. Selanjutnya kesalahan yang ke-8. Kesalahan yang ke-8. Al-khata' al-isyaratu bil yadil yumna 'inda salami fi shalah wal isyaratu bil yadil yusra inda salami fi akhiris salah.
berisyarat dengan tangan kanan ketika salam di saat sholat, dan berisyarat dengan tangan kiri ketika salam di akhir sholat. Bagaimana itu? Buka kanan, buka kiri, gitu ya, ketika salam. Nah, nah itu kata Mas Arif sering. Belum pernah lihat, nah? Pernah saya lihat. Ya. Pernah nyoba? Ikut-ikutan, ya. Ya. Nah, maka ini adalah kesalahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma sya'nukum tushiruna bi aidikum ka'adnabi khailin syumsin. Ya, ada apa kalian mengisyaratkan dengan tangan kalian seperti ekor, yaitu kuda, ya, kuda jalan. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-shawab, yang benar, al-iltifatu bir-raqabah nahwal yamin summa shimal akhir as-salah litaslim, menoleh dengan lehernya, ya, itu dengan wajahnya, dengan bagian kepalanya ke arah kanan, kemudian ke arah kiri di akhir sholat. Jadi yang ke kanan dan ke kiri itu apa? Wajahnya, ya, lehernya, bukan tangannya. Nah, karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini, beliau salam menghadap ke arah kanan, wa an yasari, lalu ke arah kiri, hatta yura bayadu khaddih, hingga terlihat putihnya pipi beliau. Hadis riwayat Muslim. Wa an Wa'il bin Hujrin qala, dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yusallimu an yamini, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka beliau salam menghadap ke arah kanan, lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimali, dan menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada perbedaan pendapat tentang riwayat salam dengan seperti ini, ya. Ada yang mendhaifkan hadisnya sehingga hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, jadi tidak sampai pada wabarakatuh. Namun di sini disebutkan, Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram, riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, ya. Nah, dan seingat ana, Syekh Albani juga mensahihkannya, meskipun yang paling umum, ya, itu hanya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, yang penting, ya, yang penting ketika salam yang menoleh ke kanan itu wajahnya. Inilah petunjuk Nabi SAW, bukan apa, tangannya, buka ke kanan, buka ke kiri. Maka ini menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan malam nisfus Sya'ban. Dengar ya. Ya. Nisf, setengah, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Berarti kurang lebih malam ke-15 itu ya. Malam ke-15. Ya, dihidupkan. Maksudnya apa? Dihidupkan dengan ibadah. Namun yang dimaksud di sini adalah mengkhususkannya. Di malam-malam yang lain biasa saja, tapi di malam nisfus Sya'ban diistimewakan dengan berbagai macam ibadah dan lain sebagainya. Ini kesalahan, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW wa sahabatahu, para sahabatnya, wa tabi'in, para tabi'in, wal a'immatul mujtahidin, dan para imam ahli ijtihad, lam yaf'alu dzalik, mereka tidak melakukan hal tersebut.
Mereka tidak melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kalau mau beribadah di bulan Sya'ban, maka tanpa ada pengkhususan malam tertentu. Tanpa ada pengkhususan malam tertentu. Wasawab, dan yang benar, zikrullah ta'ala fi sulusi al-akhiri minal laili ammah. Ya, berzikir kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir secara umum. Maksudnya bagaimana? Di hari apapun, di malam apapun, baik di bulan Sya'ban maupun selain Sya'ban. Dan memang bulan Sya'ban ini punya keistimewaan, bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Jadi kalau kita mau memperbaiki ibadah, mau melatih ibadah, ya bulan Sya'ban tempatnya. Tapi tidak ada malam tertentu yang istimewa, makanya jangan dikhususkan. Ya, tapi seandainya kita sholat malam, kemudian kita berzikir kepada Allah di sepertiga malam terakhir, yang itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban tanpa kita sedikit pun mengkhususkannya, wallahu alam, semoga dibolehkan. Ya, jadi yang menjadi masalah itu niat kita mengagungkan malam tersebut, seakan-akan malam ini malam istimewa, bahkan mungkin mengalahkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, karena justru di 10 malam terakhir di bulan Ramadan kebanyakan orang sudah mulai kendor ibadahnya, sudah mulai sibuk untuk menyambut hari raya dengan berbagai macam kegiatan, acara, ya. Tapi di malam nisfu Sya'ban luar biasa, menghidupkan malam dengan sangat luar biasa. Nah, ini justru keliru. Kalau mau menghidupkan malam yang sesungguhnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun di bulan Sya'ban silahkan latihan, ya, di hari-hari yang umum, tidak harus di malam nisfu Sya'ban. Nah, keutamaan menghidupkan sepertiga malam terakhir secara umum, tidak terkait dengan malam tertentu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Atau yang pertama di sini, Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Hadis yang sering kita dengar. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yaitu agama, apa yang tidak ada dasarnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ini terkait dengan niat menghidupkan malam di nisfu Sya'ban. Tidak ada tuntunannya. Ya. Adapun di sepertiga malam terakhir secara umum, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita turun di sepertiga malam, ya, turun di langit dunia, ya, di sepertiga malam terakhir. Dalam sebagian riwayat di sulusil lailil akhir, ya. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah yang meminta, akan aku beri. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Adakah yang bertobat, maka aku akan terima tobatnya. Hatta yatul al-fajru, hingga terbit fajar, hingga masuk waktu subuh. Ya. Jadi kalau kita menghidupkan sepertiga malam terakhir tanpa ada pengkhususan di malam nisfu Sya'ban, maka diperbolehkan. Jadi kembali kepada niat. Ya, apakah ada pengkhususan atau tidak? Selanjutnya yang ke-10, al-khata', kesalahan, takhsisu syahri Rajab au ghairihi bisyami kamilan. Mengkhususkan bulan Rajab atau selainnya, yaitu selain Rajab, dengan puasa sebulan penuh. Maka ini kesalahan. As-sawabu, yang benar, qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shaumi shaumu akhi Daud. Puasa yang paling afdal, itu puasa sunnah yang paling afdal, adalah puasa saudaraku Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman.
Beliau puasa di satu hari dan berbuka di hari yang lain. Diselingi tidak puasa sehari. Ya, puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Itu puasa sunnah yang paling afdal. Wala yafirru ila laqa, dan juga beliau tidak lari dari medan perang ketika bertemu musuh. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, jadi mengkhususkan bulan tertentu untuk puasa sebulan penuh ini termasuk kesalahan. Nabi SAW ya tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Waalaikumsalam Ramadan. Kecuali bulan Ramadan. Adapun selain Ramadan, ya beliau paling banyak berpuasa itu di antaranya di bulan Sya'ban. Paling banyak, tapi tidak full, ya, tidak full. Maka bisa kita ambil kesimpulan tidak boleh berpuasa sunnah sebulan penuh, ya, selain bulan Ramadan. Tidak boleh puasa sunnah sebulan penuh di dalam setahun. Ya. Kalau tidak puasa berikutnya, was-was ketika wudu biziyadati adadil ghasalat ala thalathin, dengan menambah bilangan basuhan lebih dari 3, wa tashkik bil wudu, dan meragukan wudunya, awil israfu fil ma, atau berlebih-lebihan di dalam penggunaan air. As-shawab, maka yang benar, ghuslul a'dha'i thalatha marratin alal aktsar, membasuh bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh saat wudu itu paling banyak hanya 3 kali. Jadi jangan sampai ditambah, apalagi sengaja. Ya, kalau lupa mungkin bisa diterima lah. Ini sudah berapa ya? 2 atau 3? Kayaknya kurang, 3. Ya. Tapi tidak boleh lebih dari itu secara sengaja. Ya. Dalam artian tidak ada tuntunannya. Taib. Waqad tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwudu 3. Seluruh anggota tubuh dibasuh dengan air sebanyak 3 kali, kecuali 1, apa? Kepala. Bukan dibasuh tapi diusap. Tapi seluruh bagian tubuh yang wajib dibasuh saat wudu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan yang terbaik adalah 3 kali. Tsumma kemudian beliau SAW mengatakan, hakadzal wudu, seperti inilah cara berwudu. Faman zada ala hada, siapa yang menambah-nambahi ini, faqad asaa wa ta'adda wa zalama, maka sungguhnya telah berbuat buruk, telah berbuat melampaui batas, dan telah berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi wudu itu jangan berlebihan, ya. Paling banyak 3 kali, 3 basuhan. Ya. Atau kalau misal lupa ya kita seingatnya. Tapi kalau sudah jelas-jelas tahu ini sudah 3 kali ya maka jangan ditambahi. Wa 'alal mu'min, maka seorang mukmin wajib an yaqtasida fi ma'il wudu, untuk menghemat ya air wudu. Wa 'adamul israfi fihi, tidak berlebih-lebihan. Ya, aidan lima sabaqa, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan. Ya, jadi meskipun kita wudu dengan air yang tidak pernah habis ya, unlimited gitu ya, tapi tetap saja tidak boleh kita boros air. Ya, tidak boleh kita boros air.
Nah, taib. Yang ke-12, al-khata, kesalahan. Qiraatul Qur'ani fir ruku'i awis sujud. Membaca Al-Qur'an saat ruku' atau sujud. Waqad dzakara dzalika kitabud du'a al-mustajab fil kitab was sunnah. Dan sayangnya ini disebutkan dalam satu kitab yang berjudul Doa Mustajab dari Kitab dan Sunnah. Wa fihi akhta'un katsirah. Syekh mengatakan di dalam kitab tersebut banyak kesalahan. Ya. As-shawab yang benar qaulu, ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya. Atau subhana rabbiyal azim 3 kali saat ruku', subhana rabbiyal azim 3 kali saat subhana rabbiyal a'la ya 3 kali saat sujud. Nah, ya. Nah, kenapa dilarang atau tidak benar baca Quran ketika ruku' atau sujud? Kama fil haditsil muttafaqi alaihi an Aisyah radhiyallahu anha qala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim kesahihannya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan." Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang. Kalau Rasulullah SAW ngomong aku dilarang, berarti yang larang siapa? Allah. Aku dilarang membaca Al-Quran saat ruku atau sujud. Amma ruku, adapun saat ruku, fa'azzimu fi rabb, maka agungkanlah Tuhanmu. Makanya kita baca subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa amma sujudu, adapun saat sujud, fajtahidu fit du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa selain baca zikir subhana rabbiyal a'la. Ya. Faqaminun an yustajaba lakum, karena niscaya akan dikabulkan doa kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu. Ya. Posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah apa? Doa. Nah, satu masalah, kalau kita baca doa saat sujud, tapi doanya dari Al-Quran gimana? Maka kita katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalau kita niatnya baca Quran, jadi kita nyari-nyari ayat di dalam Al-Quran yang berisi tentang doa, dikumpulkan lalu dibaca saat ruku, saat sujud dengan dalih ini doa, itu misalkan, ya. Tapi dia sengaja mengkhususkan doa-doa bacaan dari Al-Quran, maka dikhawatirkan niatnya itu niat baca Quran, ya, niatnya baca Quran. Tapi kalau dia berdoa dengan ya, baca doa yang kita inginkan, baik doa dari hadis Nabi SAW atau doa dari redaksi kita sendiri, lalu kita kombinasikan dengan doa di dalam Al-Quran. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena niatnya bukan baca Quran, niatnya berdoa. Ya. Nah, itu kesalahan ke-12. Kesalahan ke-13, al-khata. Raf'ul basar ila as-sama'i fis shalah. Mengangkat pandangan ke atas, yaitu melihat ke atas langit. Kalau enggak tembus langit, ya ke atas plafon. Ya, di saat sholat. Di saat sholat. Nah, as-shawab, maka yang benar, an-nadharu
fi maudhi'is sujud, melihat ke tempat sujud. Fa inna dzalika aqrabu ilal khusyu', karena hal itu lebih dekat kepada kekhusyuan. Ya, jadi selain diharapkan kekhusyuannya kalau melihat ke tempat sujud, maka ini pula lah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah. Ya, hentikan kaum yang mengangkat pandangan mereka ke atas langit saat salat. Aw la tarji'u ilaihim absaruhum, atau pandangan mereka tidak akan kembali. Anda nggak terus nggak bisa balik. Atau dicabut penglihatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau sholat itu pandangan ke arah tempat sujud, ya, jangan melihat ke atas langit. Kalau pas kita tidak sadar atau kita mungkin sedang lupa, maka segera kembali lihat ke tempat sujud. Ya, kalau tidak sengaja atau mungkin teralihkan sesuatu yang ada di atas, ya, ada netes, terus refleks, apa itu netes, ya, maka begitu ingat, sedang sholat ini, langsung kembali melihat ke arah tempat sujud, jangan diteruskan. Baik, lanjut. Kesalahan ke-14, al-khata, qaulu la qaddarallahu, ucapan semoga Allah tidak mentakdirkannya. Ya, semoga Allah tidak mentakdirkannya. Maka berkata al-mu'allif rahimahullah, li'anna fiha nafyat taqdiri anillah. Di dalamnya terdapat penafian, peniadaan takdir dari Allah, alladzi qaddara jami'al asya'a atau jami'al asya'i bi ilmihi. Yang mana Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dengan ilmunya. Maka as-shawab, yang benar, qaddarallahu, ya, wa ma syaa fa'ala, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya, terjadi atas takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki itu akan Allah lakukan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, wallahu a'lam bishawab, yang termasuk kesalahan di sini itu, sebagaimana keterangan yang ada, adalah menafikan takdir dari Allah, meniadakan takdir dari Allah. Bukan berdoa semoga Allah tidak mentakdirkannya. Ya, semoga Allah tidak mentakdirkannya, wallahu a'lam bishawab, tergantung apa doanya. Tergantung apa doanya. Contoh, assalamualaikum. Ketika kita melihat kenyataan kaum muslimin ditindas di suatu daerah, lalu ada yang nyeletuk, wah pasti sebentar lagi kalah itu umat Islam, pasti sebentar lagi orang kafir akan menguasai. Maka kita mengatakan semoga Allah tidak mentakdirkan itu terjadi. Maka wallahu a'lam bishawab, ya saya pahami tidak mengapa. Semoga Allah tidak mentakdirkan keburukan terjadi. Nah, lalu yang dimaksud salah di sini apa? Ketika sudah terjadi, sesuatu sudah terjadi, lalu kita katakan ini bukan takdir dari Allah. Ya, saya ubah sedikit bahasanya, ya. La qaddarallah, ya, ini bukan takdir Allah. Nah, itu yang salah. Makanya penjelasannya di sini disebutkan, wa dzalika li anna Allah taala, yang demikian itu karena Allah taala qaddara, telah mentakdirkan kulla syai'in, segala sesuatu, wa anha taqdirahu qabla khalqihi as-samawati wal arda, dan Allah telah menentukan takdirnya sebelum penciptaan langit dan bumi. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis rukun Islam atau rukun iman,
Nabi SAW bersabda, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, jadi segala sesuatu yang telah terjadi, baik ataupun buruk, maka kita katakan qadarullah. Ini terjadi atas takdir Allah, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan lakukan. Ya. Jadi mengatakan ini bukan takdir Allah. Ya, Allah tidak mentakdirkan ini, maka ini keliru. Adapun berdoa, semoga Allah tidak mentakdirkan keburukan terjadi, wallahu alam, yang saya pahami boleh. Ya, contohnya tadi, ketika ada omongan yang mengarah kepada umat Islam akan jatuh di tangan orang-orang kafir, maka kita itu terjadi. Ya. Tapi kalau terjadi, qadarullah, sudah takdir Allah. Nah, kemudian yang ke-15, ya, kesalahan ke-15. Al-khata' as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-adhan wal iqamah wal jahru biha ba'dal adhan. Sholawat kepada Nabi sebelum azan dan sebelum iqamah, dan mengeraskan bacaan sholawat setelah azan. As-shawab, yang benar apa? La tuqalu qabla al-adhani wal iqamah. Tidak dibaca sholawat ini sebelum azan dan sebelum iqamah. Wa tuqalu sirran, tapi dibaca secara lirih ba'dal adhan, setelah azan. Li'annaha qabla al-adhani lam tathbut, karena bacaan sholawat sebelum azan tidak ada dalilnya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini, bacaan sholawat yang berhubungan dengan azan itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Namun yang ada dalilnya itu setelah azan dan dengan bacaan yang lirih. Ya. Wa amma ba'dahu, adapun bacaan sholawat setelah azan, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul mu'adzina, ketika kalian telah mendengarkan bacaan muadzin, ya, ketika kalian telah mendengar suara azan dari muadzin, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah semisal dengan apa yang diucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita baca Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, dan seterusnya. Summa sallu alayya, setelah selesai azan bersolawatlah kepadaku. Selain doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Ya, maka boleh baca doa itu dulu baru sholawat, atau sebaliknya, sholawat dulu baru doa. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan summa sallu alayya, bersolawatlah kepada. Jadi bacaan sholawat setelah azan ada dalilnya. Namun di sini tidak disebutkan dengan suara keras. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Walam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabatihi al-jahru biha, dan tidak didapati dalil dari Nabi SAW dan para sahabatnya mengeraskan bacaan sholawat sampai pada tingkatan apa? Mengganggu jamaah yang sedang zikir, sedang sholat. Ya, mereka juga punya hak untuk apa? Beribadah. Kalau kita membaca sholawat dengan suara yang keras, maka akan mengganggu mereka. Wassalatul ibrahimiyah hiyal waridatu kama fi hadis Abi Mas'ud, dan salat ibrahimiyah itulah yang ada keterangannya. Datang keterangannya dalam hadis Abi Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawaban ala ashabihi,
sebagai jawaban dari para sahabatnya. Bidzalik dalam hal tersebut. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sholawat Ibrahimiyah. Jadi silahkan dibaca setelah mendengar azan. Ya. Adapun sebelum azan nggak ada dalilnya. Sebelum iqamah nggak ada dalilnya. Ya. Jadi sebelum iqamah ya sudah berdiri nih mau iqamah. Sholawat dulu kemudian baca iqamah. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada setelah azan. Setelah azan. Kemudian saya mengatakan, aku katakan al-jahru bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yushawwishu 'alal musalli, mengeraskan bacaan salawat kepada nabi ya itu mengganggu orang yang sedang salat. Alladzina yusalluna sunnah, mereka sedang mengerjakan salat sunnah. Karena tidak semua orang datang ke masjid itu di awal sebelum azan. Ya. Jadi muadzin datang ke masjid sebelum azan memang karena tugasnya. Ya. Nah setelah azan maka orang-orang mendatangi masjid. Ya, bayangkan kalau muadzin azan, lalu setelah itu sholat sunnah misalkan, setelah sholat sunnah yang lain baru datang kemudian baca sholawat dengan suara keras, nah, akan mengganggu mereka. Ya. Ditambah lagi Nabi SAW mengatakan la yajharu ba'dukum ala ba'din fil Quran. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan di atas sebagian yang lain dalam Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi baca Quran dengan suara keras sehingga mengganggu teman kita yang baca Quran pula, ini aja nggak boleh. Ini aja nggak boleh. Ya. Apalagi mengganggu orang yang sedang sholat. Apalagi yang dibaca bukan Quran, sholawat. Apalagi sholawatnya wallahu a'lam. Ya, berlapis-lapis kesalahan. Sholawatnya sholawat apa? Baca dengan suara keras, ya, ketika orang sedang sholat. Ketika orang sedang sholat. Nah, jadi baca sholawat sekali lagi. Setelah azan ada dalilnya, tapi dengan suara yang lirih, dan usahakan baca sholawat Ibrahimiyah ini. Baik, yang ke-16. Nah, yang ke-16 ini tidak ada di kitab ya. Tidak ada di kitab aslinya. Itu termasuk kesalahan adalah membawa handphone dalam keadaan aktif di masjid. Ya, tentu yang dimaksud dalam keadaan aktif dan tidak di silent, mungkin gitu ya. Yang benar matikan HP saat di dalam masjid karena suara HP dapat mengganggu pemiliknya dan orang lain saat sholat. Maknanya di sini tidak perhatian dengan handphone kita saat mau sholat itu termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Ya. Walaupun mungkin itu nada dering yang normal, tapi ganggu. Apalagi kalau ya nada deringnya musik, wah malah. Ya. Jadi nada dering suara normal saja kan konsentrasi orang yang sholat. Insya Allah bukan termasuk kesengajaan, tapi sering terjadi. Bukan ada sholat tarawih yang kedua, sholat tahajud. Ya, sampai tembus jam 2, jam 3. Bukan suara nada dering, tapi suara alarm, lupa matikan. Itu sering terjadi. Ya. Di 20 malam pertama bulan Ramadan nyalakan alarm jam 3 supaya bisa persiapan sahur. Nah, di 10 malam terakhir sholat malam ya, sholat tahajud di malam hari ya, jam 1 sampai jam 3. Jam 3 belum selesai, kering. Nah, itu. Ya, lupa matikan.
lupa menonaktifkan. Jadi mungkin perlu untuk dicek ya. Kalau sudah 10 malam terakhir dan kita niat sholat malam berjamaah di masjid ya, qiyamul lail, maka matikan dulu alarmnya ya. Daripada nanti mengganggu di saat sholat. Tayyib. Yang ke-17 termasuk kesalahan. Ini juga nggak ada di dalam kitab ya. Termasuk kesalahan adalah menguap, angop, membuka mulut saat sholat. Yang benar bagaimana? Menutup mulut dan menahannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, itu ada 3 hadis disebutkan, apabila seseorang dari kalian menguap saat sholat, hendaklah ia tahan mulutnya sebisa mungkin karena syaitan akan masuk. Nah, ditahan pakai mulut kita kalau bisa, maksudnya gitu ya. Yang kedua, apabila seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangan. Kalau nggak bisa kita tahan pakai mulut kita sendiri, ya nggak kuat ini tangan, ya, agar syaitan atau serangga tidak masuk. Ya, muttafaq alaih. Yang ketiga, jika seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahannya sebisa mungkin. Karena jika seseorang menguap dengan hak, maka syaitan mentertawakannya. Maksudnya hak, yakni suara yang dikeluarkan oleh orang yang menguap pada saat membuka mulutnya. Ngaku siapa yang seperti ini. Maksudnya gimana? Tambah di wenakno. Wae. Ya. Kalau bersin justru baik. Ya, karena ada doa. Alhamdulillah. Setelah bersin alhamdulillah. Lalu didoakan yang dengar yarhamukallah. Didoakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, bahkan terdapat riwayat Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Ya, kenapa? Ya, kalau menguap justru setan yang tertawa senang. Ya, makanya kalau menguap, kalau bisa ya jangan tambah di enak-enak no. Wah, ya. Ya. Jadi yang benar ditahan. Kalau nggak kuat, ditutup mulutnya dan usahakan jangan bersuara. Usahakan jangan bersuara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu lagi di kitab yang tidak ada terjemahan, ya. Al-khata'. Al-khata', kesalahan qaulud da'i ba'da du'a. Ucapan setelah orang berdoa, innaka ala ma tasya'u qadir. Ya, innaka sesungguhnya engkau ala ma tasya' atas apa yang kau kehendaki, qadirun maha kuasa. Ini sebenarnya permasalahan yang mungkin tergantung sudut pandang orang yang mengucapkannya, tapi lebih baik dihindari. Kenapa? Perhatikan. Karena ucapan sesungguhnya, ya, jadi setelah doa kita mengucapkan sesungguhnya engkau atas apa yang kau kehendaki engkau maha kuasa. Gimana ya dalam bahasa Indonesia ya? Innaka, bukan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir, itu benar. Segala sesuatu itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Nah, di sini bukan seperti itu, tapi apa? Segala sesuatu yang kau kehendaki, ada itunya. Innaka ala ma tasya, sesungguhnya engkau atas apa yang kau kehendaki maha kuasa. Sesungguhnya apa yang engkau kehendaki engkau maha kuasa. Apa maksudnya? Perhatikan di sini. Wa maknaha, seakan-akan ada makna tersirat, ala ghairi ma tasya ajizun ghairu qadir. Engkau ya Allah atas sesuatu yang tidak engkau kehendaki, engkau tidak mampu, tidak punya kuasa. Maknanya seakan-akan meniadakan kekuasaan Allah dalam sesuatu yang tidak Allah kehendaki.
Berarti ada dua di sini. Ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, tapi terjadi, dan Allah tidak kuasa ya untuk mengatur itu. Makanya yang benar, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak perlu ada embel-embel atas apa yang kau kehendaki. Jadi engkau maha kuasa atas apa yang kau kehendaki. Itu kesimpulannya. Itu ungkapan yang lebih mudah. Bedakan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang benar. Ya, tapi kalau sesungguhnya engkau maha kuasa atas apa yang kau kehendaki. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas apa yang engkau kehendaki. Berarti apa yang tidak dikehendaki Allah, Allah nggak kuasa. Allah nggak punya kemampuan. Maka ini sisi kesalahannya. Makanya dikatakan wahada kufrun, ada unsur kekufuran di dalamnya. Li'anna fihi nisbatal ajzillah, karena seakan-akan menisbatkan lemah bagi Allah. Allah tidak kuasa. As-shawab, yang benar, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang benar. Yang salah, sesungguhnya engkau maha kuasa atas apa yang kau kehendaki. Itu yang salah. Ya, itu yang salah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah 18 ya kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab yang ke-10 ya. Kesalahan yang berkaitan dengan hak Islam. Hak Islam ya, bukan hak muslim ya, hak Islam. Karena hak muslim beda lagi. Coba saya cari di kitab ini. Akhta'un fi haqqil Islam. Nah, kesalahan di dalam hak Islam. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Ya. Kalau memeriahkan bulan Syawal itu termasuk yang Memeriahkan bulan Sya'ban dengan apa? Dengan kegiatan. Bukan dikhususkan di Sya'ban, rasanya di seharinya. Dengan anggapan Yang memeriahkan bulan Sya'ban. Allahu a'lam ya. Kalau kenapa kok bulan Sya'ban? Niatnya memeriahkan di bulan Sya'ban. Iya, kenapa kok bulan Sya'ban? Nah, kalau menyambut Ramadan beda lagi. Berarti niatnya untuk menyambut Ramadan. Maka insya Allah diperbolehkan. Jadi karena Ramadannya, ya, karena Sya'ban jatuh di adalah bulan sebelum Ramadan, maka kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang baik untuk melatih diri sebelum masuk bulan Ramadan misalkan. Maka nggak ada masalah insya Allah. Ya. Kalau tidak ada hubungan dengan bulan Ramadan, maka ya butuh dalil. Ya, butuh dalil. Ya. Kalau meningkatkan ibadah di bulan haram, nah itu ada dalilnya secara umum. Bulan Sya'ban bukan bulan haram. Makanya kalau kita kaitkan dengan Ramadan, baru insya Allah ada benarnya. Wallahu a'lam. Ya, dalam bentuk ibadah juga nggak apa-apa. Ya. Bahkan ada ungkapan dari para salafus saleh, ya bulan Sya'ban ini bulannya para pembaca Quran. Dan memang ya tujuannya untuk melatih, ya, pemanasan bahasa kita. Karena ini hubungannya dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya benar sampaikan?
bulan Syaban itu kan Nabi paling banyak berpuasa ya. Ada juga larangan kalau sudah pertengahan itu kita dilarang berpuasa. Misalnya di awal Syaban kita nggak puasa. Iya. Misalnya dalam rangka melatih untuk Ramadan itu gimana siasatnya agar ya berarti sebelum Sya'ban sudah mulai berpuasa. Sebelum tengah Sya'ban sudah mulai berpuasa. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau puasa yang sunnah Senin Kemis ya atau Ayyamul Bid ya insyaallah enggak masalah. Ya tidak masalah insyaallah. Paling tidak Senin Kemisnya lah. Tapi kalau 14 hari setelah pertengahan Sya'ban, nah ini kayaknya tidak sesuai tuntunan karena terlalu banyak di akhir tapi awalnya nggak ada. Tapi kalau hanya sesekali ya maka tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi sampaikan. Semasa Rasulullah hidup sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah muak. Wah, belum tahu saya. Iya. Belum tahu saya, wallahu a'lam bishawab. Monggo dicarikan referensinya nanti kita bahas. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.